Ancaman integrasi nasional yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat pada suatu negara sehingga akan mengancam falsafat negara, yaitu Pancasila. Contoh ancaman pada bidang ideologi ini yaitu kan PKI di Madiun pada tanggal 30 September 1948 yang sering dikenal dengan G30 PKI, yaitu gerakan yang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tantangan pada ancaman di bidang ideologi ini yaitu yang pertama, adanya perpecahan, yang kedua, terjadinya permasalahan-permasalahan yang dapat memecahkan kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Untuk mencegah dan mengatasi ancaman pada bidang ideologi ini yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mengamalkan nilai Pancasila. Ancaman integrasi nasional yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri dan luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah kesatuan dengan mengatasnamakan politik. Bidang politik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam negeri maupun luar negeri. Contoh ancaman di bidang politik dalam negeri yaitu isu sara yang dikaitkan dengan politik. Bukan menjadi lagi apabila Indonesia mengalami demonstrasi besar-besaran akibat merebaknya isu sara yang dihubungkan dengan masalah politik, sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencapai kepentingan dari golongan tertentu. Contoh ancaman di bidang politik luar negeri yaitu adalah terorisme. Hal yang mengkhawatirkan negara-negara di dunia ini adalah kelompok terorisme yaitu ISIS dan sebagainya yang hendak masuk ke dalam negara-negara di dunia ini. Dan pada ancaman di bidang politik ini yaitu berakibat pada penolakan kehadiran bangsa-bangsa lain di negara yang bersangkutan. Untuk mencegah dan mengatasi ancaman pada bidang politik ini yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, dan yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Ancaman integrasi nasional yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi adalah sebuah aspek atau bidang yang paling penting pada sebuah negara. Ancaman di bidang ekonomi ini terbagi atas menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Contoh ancaman di bidang ekonomi internal yaitu adalah pengangguran. Pengangguran sudah menjadi masalah yang ada di Indonesia dan setiap tahunnya pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Jika pengangguran semakin tinggi, maka sama saja dengan meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Karena dengan jumlah pengangguran yang banyak tersebut, maka bisa menghambat kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Contoh ancaman di bidang ekonomi eksternal yaitu adalah tingkat daya saing yang rendah. Tingkat daya saing yang rendah membuat perekonomian Indonesia sendiri tidak bisa berkembang. Karena hal tersebut, ekonomi akan suatu tempat mungkin akan sulit berkembang di Indonesia melalui tingkat daya saing yang tinggi, sehingga membuat perekonomian Indonesia bisa bersaing dengan di kancah internasional. Tantangan pada ancaman di bidang ekonomi ini yaitu adalah persaingan dengan produk luar negeri. Untuk mencegah dan mengatasi ancaman pada bidang ekonomi ini yaitu yang pertama,
diarahkan pada perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Integrasi nasional yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah ancaman yang berasal dari masyarakat, di mana sekelompok orang membentuk sistem semi tertutup atau terbuka, di mana sebagian besar berinteraksi antara individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Ancaman di bidang sosial budaya adalah cara berpakaian. Hal ini terjadi karena mereka menganggap pakaian produk negara barat sesuai dengan budaya timur yang dianut bangsa kita Indonesia. Dan pada ancaman di bidang sosial budaya ini adalah banyaknya masyarakat yang masih meniru budaya negara lain. Untuk mencegah dan mengatasi ancaman pada bidang sosial budaya ini, yaitu yang pertama, melakukan pagelaran budaya di Indonesia. Yang kedua, menyaring kebudayaan yang masih di Indonesia. Ancaman integrasi nasional yang kelima yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keamanan negara menunjuk pada kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan bangsa dan negara. Ancaman integrasi nasional yang kelima yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keamanan negara menunjuk pada kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan bangsa dan negara. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah persengketaan Indonesia dengan Malaysia yang mencuat pada tahun 1967. Pada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama, ancaman dari negara lain, yang kedua, pemberontakan. Untuk mencegah dan mengatasi ancaman pada bidang pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama, memperkuat pertahanan antar rakyat di Indonesia. Yang kedua, menjaga tali kesatuan dan persatuan di negara Indonesia.